Welcome guys. Hai, balik lagi sama aku Yergi. Gimana nih? Kalian pada sehat-sehat kan? Semoga kalian lagi dalam keadaan sehat ya. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas tentang bilangan pecahan. Ya materi yang kebilang gampang sih, cuman tetap harus dipelajarin kan. Aku bakal ngebahas dari mulai apa itu pecahan, jenis-jenis pecahan, dan nanti juga ada latihan soalnya loh. Penasaran kan? Langsung aja ke videonya yuk. Oke, jadi bilangan pecahan merupakan suatu jenis bilangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut. Bentuk umum dari bilangan pecahan yaitu A per B. Yang bagian atasnya adalah pembilang dan bagian bawahnya adalah penyebut. Penyebut dari suatu bilangan pecahan harus bilangan bulat, tidak boleh sama dengan 0. Jenis-jenis pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Apa sih pecahan biasa? Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Seperti 3/4, 1/2, 3/8, 4/5, dan lain-lain. Apa sih pecahan campuran? Pecahan campuran merupakan gabungan dari pecahan biasa dan suatu bilangan atau gabungan dengan bilangan bulat. Seperti 3/4, 1/2, 3/8, 2/4/5, dan lain-lain. Apa sih pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan yang berbentuk koma. Maksudnya ya ada komanya gitu. Seperti 0,25, bacanya 0,25 bukan 0,25. 0,34, 0,27, dan lain-lain. Apa sih persen? Ya persen itu bilangan persen, kayak 25%, 30%, 56%, dan lain-lain. Sekarang operasi bilangan pecahan. Yang pertama ada operasi penjumlahan. Kalau misalkan A per B ditambah C per B, maka hasilnya sama dengan A ditambah C per B. Dengan catatan, penyebut dari kedua pecahan tersebut harus sama. Jadi kalau misalnya kedua penyebutnya nggak sama, kalian harus samain dulu penyebutnya. Yang kedua ada operasi pengurangan. A per B dikurang C per B sama dengan A kurang C per B. Sama juga kayak penjumlahan, penyebutnya harus sama. Jadi kalau penyebutnya nggak sama, kalian harus samain dulu penyebutnya. Yang ketiga ada operasi perkalian. Contohnya A per B dikali C per D. Ini mah tinggal kalian kaliin aja. Kayak A per B kali C per D. Yang atas dikali atas atau pembilang dikali pembilang. Dan penyebutnya dikali juga penyebut. Jadi A kali C per B kali D. Yang terakhir ada pembagian. A per B dibagi C per D. Nah kalau pembagian yang sebelah kanannya kalian harus balikin atau gimana ya? Ya kalian harus balikin. Jadi yang pembilangnya jadi penyebut dan penyebutnya jadi pembilang. Kayak gini nih. A per B dibagi C per D sama dengan yang sebelah kirinya tetap kan A per B. Nah, tanda operasinya jadi kali bukan bagi lagi. Yang belakangnya kalian balikin jadi D per C. A per B dikali D per C sama dengan A kali D per B kali C. Sekarang
Cara mengubah bilangan pecahan menjadi bilangan persen. A per B dikali 100% sama dengan A dikali 100% per B. Contohnya kayak gini nih. 1/2 dikali 100%. Berarti kan tinggal masukin. A-nya berapa? A-nya 1 kan. Dikali 100%. Terus B-nya berapa? B-nya 2 per 2. Sama dengan 100% per 2. Atau dibagi 2. Nah, tinggal sederhanain aja. 100% dibagi 2 berapa? Jadi 50%. Sekarang yang kedua. Cara mengubah pecahan menjadi pecahan desimal. A per B sama dengan A dibagi B. Jadi kalau kayak gini 1/2 berarti sama dengan 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 berapa? 1 dibagi 2 itu kan bisa kalian bagi pakai yang kurungan bagi. Nanti bisa dapat 0,5. Nah, bentuk bilangan pecahan desimal itu ada komanya. Jadi kalian ya mungkin waktu SD juga pernah diajarin kurungan bagi kan. Nah, kalian bisa pakai kurungan bagi, nanti tambahin 0 belakangnya, nanti ketemu hasilnya 0,5. Yang terakhir ada ngubah pecahan campuran jadi pecahan biasa. A B per C sama dengan A dikali C ditambah B per C. Jadi kalian nih contohnya kayak gini. 3, 4 per 5. Jadi kalian kaliin yang 5-nya ke 3. Jadi 15 kan. Lalu kalian tambahin 4. Jadi 19 per 5. Ini kali, lalu yang ini ditambah. Nanti hasilnya taruh di atas, tapi penyebutnya mah tetap 5. Kalau mau pakai rumus kayak gini juga boleh. A-nya berapa? A-nya 3 kan. C-nya 5. Ditambah yang B-nya 4 per yang C 5. Tuh, sama aja kan? Oke, sekarang buat kebalikannya, ngubah bentuk persen jadi bentuk pecahan. A persen sama dengan A per 100. Karena nilai persen itu 1 per 100. Jadi contohnya kayak gini, 50%. Berarti kan 50 itu A-nya kan. Jadi 50 per 100. Tinggal disederhanain. Ini coret, ini coret, ini coret, ini coret, ini 2. Jadi 1/2. Jadi 50% itu 1/2. Sekarang ngubah pecahan desimal jadi pecahan biasa. 0,A sama dengan A per 10. Yang kedua 0,0A sama dengan A per 100 dan seterusnya. Maksudnya kayak gini. Kalau angka belakang komanya 1, bawahnya juga, maksudnya penyebutnya nolnya ada 1. Kalau di belakang komanya ada 2 angkanya, penyebutnya juga nolnya 2. Kalau 3 penyebutnya nolnya 3. Kalau 4 ya gitu ya seterusnya. Coba kayak ini 0,5. Berarti kan 0,5 5-nya teh kan A-nya ya. Jadi 5-nya ditaruh di atas. 5 per 10. Disederhanain jadi 1/2. Misalnya berapa lagi ya? 0,25. 0,25. Kan nih
angka belakang komanya ada 2 angka. Berarti bawahnya atau penyebutnya nolnya berarti ada 2 kan? Jadi 25 per 100. Disederhanain jadi 1/4. Yang terakhir, ngubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Misalnya pecahan biasanya A per B. A per B sama dengan A dibagi B. Terus pembilangnya sisa pembagian dari A bagi B. Penyebutnya B. Dengan catatan, angka A atau pembilangnya harus lebih besar daripada B. Kayak ini, 19/5. Berarti kan 19 dibagi 5. Ini sisa pembagiannya. Per penyebutnya yang B-nya kan. 19 dibagi 5 berapa yang paling mendekati? 15 kan. Berarti 3 dikali 5 kan 15. 3. Nah, berarti kan masih ada sisa pembagian. Nah, sisa pembagian itu ditaruh di atas. Tadi sisa pembagiannya berapa? 19 dikurangi 15 jadi 4. Nah, yang ininya kita masukin angka B-nya yang penyebutnya 5. Nah, gitu. Bentar-bentar. Gimana nih? Kalian udah ngerti belum sama materinya? Kalau belum, kalian bisa ulangin ya. Aku mau ingetin, kalau yang belum subscribe, tolong subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya dari aku. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Sekarang kita lanjut ke latihan soal. Soal yang pertama. Tentukan hasil dari 5/6 dibagi 3/6 dikurang 4/5. Coba kita tulis dulu ya. Nah, kayak di waktu video sebelumnya, ini kan operasi campuran nih. Bagi sama kurang, lebih kuat mana? Lebih kuat bagi kan? Berarti kita harus kerjain dulu yang pembagiannya. Kalau tadi di operasi campuran bilangan pecahan, kalau bagi itu diapain? Angka yang sebelah kanannya dibalikan, terus yang apa maksudnya teh? Operasi baginya diubah jadi kali. Berarti 5/6 jadi dikali 3/6. Bentar. Maaf. 5/6 dikali 6/3. Ini teh 6/3. Maaf. Dikurang 4/5. Sama dengan, nah kan ini 6 sama 6 bisa dicoret. Jadi 5/3 dikurang 4/5. Nah, kalau buat operasi bilangan pecahan yang pengurangan, penyebutnya harus sama dulu kan? Jadi kita samain dulu penyebutnya. Kalau KPK dari 3 sama 5 berapa? 15 kan? Kalau 3 ke 15 dikali berapa? Dikali 5. Berarti pembilangnya juga harus dikali 5 juga. Jadi 25/15 dikurang, yang ini 5 ke 15 dikali berapa? Dikali 3 kan? Berarti yang atasnya juga atau pembilangnya juga harus dikali 3 juga. Jadi 12/15. Tinggal dikurang, udah bisa dikurang kan? 25/15 dikurang 12/15. Hasilnya 13/15. Udah ngerti kan? Kalau kalian belum ngerti bisa kalian ulang lagi atau lihat lagi di pembahasan materi yang tadi. Kita sekarang lanjut ke nomor 2. Kita tulis dulu ya soalnya. Oh, sorry.
Tentukan hasil dari 2/1/4 ditambah 1/2 dikali 2/3. Nah, kan di sini operasi hitung campuran nih. Ada penjumlahan, ada juga perkalian. Kalau perkalian sama penjumlahan, kan lebih kuat perkalian. Jadi kalian harus kerjain dulu yang perkalian. Nah, kalau untuk perkalian bilangan pecahan, kalau pecahan campuran harus diubah dulu ke pecahan biasa. Kita ubah dulu. Nah, ini 1/2 diubah jadi pecahan biasa jadi berapa? Berarti kan 2 dikali 1 ditambah 1. Berarti 3/2. Dikali, yang ini berapa? 2/3. Berarti 3 dikali 2, 6. 6 ditambah 2, 8. 8/3. Nah, baru dikaliin 3 dicoret sama 3. Ini 2 sama 8 bisa dicoret kan? Jadi tinggal 4. Jadi 2/1/4 ditambah 4. Ini kan udah dua-duanya bilangan besar. Jadi tinggal tambahin aja bilangan besarnya. Yang pecahan biasanya mah tetap pecahan biasa. 6/1/4. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Pak Reza mempunyai aluminium 8/1/2 meter dan menambahkan lagi 1/1/4 meter. Untuk membuat pintu diperlukan 7/3/5 meter. Tentukan sisa aluminium Pak Reza. Coba kita bedah ya. Nih, Pak Reza teh punya aluminium 8/1/2 meter. Dan menambahkan lagi 1/1/4 meter. Berarti kan kalau menambahkan itu dijumlahkan atau ditambahin. Jadi 8/1/2-nya ditambah 1/1/4 meter. Terus untuk membuat pintu diperlukan 7/3/5 meter. Berarti kan ini teh bakal dipakai. Nah, kalau dipakai bakal berkurang kan aluminiumnya. Berarti 8/1/2 meter ditambah 1/1/4 meter dikurang 7/3/5 meter. Sisa aluminium Pak Reza. Tinggal kalian samain aja kan pembilangnya. Maaf. Tinggal kalian samain aja kan penyebutnya. Kalau pengurangan dan penjumlahan itu nggak usah dijadiin pecahan biasa juga bisa. 2 sama 4 KPK-nya berapa? 4 kan? 8. Kalau bawahnya jadi 4, berarti dikali 2 kan? Atasnya juga harus dikali 2. Jadi 2/4 meter. Yang ini karena udah 4 ya tetap 4. 1/4 meter dikurang 7/3/5 meter. Nah, 8/2/4 meter ditambah 1/1/4 meter hasilnya 9/3/4 meter. Karena 8-nya ditambah 1, ini 2-nya ditambah 1. Jadi 9 sama 3. Kalau penyebutnya mah tetap 4. Baru dikurang 7/3/5 meter. Nah, kan ditanyanya sisa aluminium. Berarti hasil ini teh merupakan sisa aluminium dari punyanya Pak Reza. Samain dulu penyebutnya. 4 sama 5 KPK-nya berapa? 20 kan? Jadi 9. Ini jadi 20. 4 kali berapa jadi 20? Kali 5 kan? Jadi atasnya juga dikali 5. Jadi 15 meter. Dikurang 7. Bawahnya juga sama jadi 20. 5 dikali berapa jadi 20? Kali 4 kan? Atasnya juga berarti dikali 4 juga jadi 12 meter.
baru bisa dikurangkan. Jadi 3/20 meter. Ini 23/20 dari 9-nya dikurangi 7, jadi 2. 15-nya dikurangi 12, jadi 3. Kalau 20-nya mah tetap. Jadi sisa aluminium punyanya Pak Reza itu, maaf. Jadi sisa aluminium punyanya Pak Reza itu 3/20. Ibu membeli 40 kg gula pasir. Gula itu akan dijual secara eceran dengan dibungkus plastik masing-masing beratnya 1/4 kg. Tentukan banyak kantong plastik berisi gula yang dihasilkan. Kita bedah dulu. Ibu membeli 40 kg gula pasir. 40 kg. Gula itu akan dijual secara eceran dengan dibungkus plastik masing-masing beratnya 1/4 kilo. Berarti kan 1 plastik 1/4 kilo. Tentukan banyak kantong plastik berisi gula yang dihasilkan. Nah, si ibu teh punya gula 40 kg. Terus mau dijual. 1 plastiknya 1/4 kilo. Berarti harus dikali atau dibagi? Harus dibagi kan? Karena harus dibagi rata dari 40 kilo itu. Jadi beberapa plastik yang isinya 1/4 kilo. Jadi 40 kilo dibagi 1/4 kilogram. Nah tadi kalau pembagian itu kan harus dibalik ya. Jadi 4-nya ke atas, 1-nya ke bawah. Kalau 1-nya ke bawah ya nggak usah ditulis lagi. Terus pembagiannya juga harus diubah jadi kali. Jadi 40 kg dikali 4 kg. Jadi hasilnya 80 buah plastik. Sekarang kita ke nomor 5. Urutkan pecahan terkecil ke pecahan terbesar dari pecahan-pecahan di bawah ini. 0,45, 0,85, 7/8, dan 78%. Nah, kan ini dari pecahan terkecil ke pecahan terbesar. Kalau mau ngurutin pecahan kan harus sama dulu ya. Harus sama dulu bentuknya gitu. Jadi kalian coba ubah dulu. Mau ubah kemana nih? Yang lebih gampang. Kalau aku sih mau coba ngubah ke desimal aja. Coba ya kalau desimal. 0,45, 0,85, 7/8, sama yang terakhir 78%. Yang ini kan udah tetap 0,45. Yang ini 0,85 tetap. Yang ini jadi berapa? Tadi cara mengubah pecahan ke desimal berapa? Berarti kan 8 dibagi 7 kan? Berarti 8 dibagi 7. 7 dibagi 8 kan? Berarti kalau misalnya kalian pakai pecahan kurung, jadinya kayak gini nih. 7 dibagi 8. 0 dulu di awal, terus tambahin koma. Kalau udah 0 di awal, kalian bisa tambahin 0 di sini. Dan yang mendekati ke 70, 8 kali berapa yang mendekati 70? 8 kali 8, 64. Dikurangi jadi 6. Udah bisa tambahin 0 karena kalian udah ada koma dari awalnya. Jadi 60. Yang mendekati ke 60 berapa? 8 kali berapa yang mendekati 60? 7. Jadi 56. Nah, 4. Tambahin lagi 0-nya. Yang mendekati 40 berapa? Kan pas kan 5. Jadi 8. Jadi 5. 8 kali 5, 40. Jadi 7/8 itu desimalnya 0,875. Yang terakhir ini. Kalau kalian mau ngubah ke desimal, oh ya tadi maaf kelupaan. Kalau mau ngubah ke desimal, ya kalian tinggal majuin aja komanya 2 karena kan persenan itu 100 ya.
tinggal majuin aja komanya 2 jadi 1, 2, komanya ada di sini berarti 0,78. Nah kan udah ketahuan nih 0,45, 0,85, 0,875, yang terakhir 0,78. Kalian tinggal urutin deh. Tadi yang dimintanya apa? Pecahan terkecil ke pecahan terbesar. Yang terkecil dulu, kan ini kan 0,45. Yang kedua 0,78. Yang ketiga 0,85. Dan yang paling besar 0,875. Udah ngerti belum? Kalau belum, kalian bisa ulang lagi ya videonya. Sekian dulu dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video pembahasan kali ini. Semoga kalian benar-benar bisa paham sama materi yang tadi aku bahas. Kalau misalnya kalian ada yang belum ngerti, kalian bisa tanya di kolom komentar. Atau kalian juga bisa ulang videonya sampai benar-benar paham. Jangan lupa like di setiap video aku. Komen juga bagaimana respon kalian terhadap video aku. Dan saran kalian bikin konten apa di video selanjutnya. Atau bahas materi apa di video selanjutnya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Biar teman-teman kalian juga bisa tonton video ini. Dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe. Biar kalian gak ketinggalan video-video menarik yang akan aku buat selanjutnya. Sekian videonya. Bye bye guys.